Di mana dia? Apanya? Oke, ini berdasarkan dari Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya. Nah, jadi plagiat di sini dikatakan jika kita kopas ya, istilah jelas itu copy paste. Itu dari internet misalkan kita copy langsung kita salin ke dalam karya ilmiah kita, itu dikenakan plagiarisme. Jadi bagaimana caranya adalah mengutip tapi kita ubah bahasanya ataupun tulisannya. Plagiator itu adalah orangnya, orang yang atau kelompok pelaku dari plagiat tadi. Nah, di sini kecurangan akademik itu menggunakan bantuan dalam ujian, kalkulator, handphone, buku online yang jika tidak dapat izin secara terbuka. Kemudian mencoba membaca apa yang ditulis kandidat lain, bertukar informasi di dalam atau di luar tempat ujian, menggunakan identitas orang lain selama ujian, memiliki soal ujian yang akan dikerjakan, memasukkan atau membuat jawaban wawancara atau survei atau data riset. Ini kecurangan akademik. Sumbernya dari filsafat.ugm.ac.id. Nah, ini plagiarisme tadi, yaitu menggunakan atau mengambil teks, data atau gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, jika kita mengutip sumber dari orang lain, jangan lupa kita cantumkan namanya gitu. Contohnya tadi saya cantumkan Sugiono tadi ya, Sugiono 2013. Yang ini dicantumkan, tidak hanya di copy paste gitu. Nah, jadi seperti itu. Harus kita beri pengakuan terhadap sumber yang kita kutip. Kemudian menyajikan struktur atau tubuh utama gagasan yang diambil dari sumber pihak ketiga sebagai gagasan atau karya sendiri. Bahkan meskipun referensi pada penulis lain dicantumkan. Kemudian mengambil materi audio atau visual orang lain atau materi tes, software, dan kode pemrograman tanpa menyebut sumber dan menampilkan seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Tidak menunjukkan secara jelas dalam teks, misalnya dengan tanda kutipan atau penggunaan layout tertentu, bahwa kutipan netral atau mendekati dimasukkan dalam sebuah karya, bahkan meskipun menunjukkan. Nah, intinya plagiarisme ini kita mengakui ya, ataupun kita mengambil karya orang lain yang kita akui sebagai karya kita sendiri. Nah, jadi bagaimana caranya agar tidak dikatakan plagiarisme? Itu kita cantumkan sumber atau gagasan dari kita ambil tadi, kita rujuk tadi. Kemudian memparafrase, yaitu kalimat kita ubah. Kalimat orang lain yang kita ambil tadi, itu kita ubah menjadi susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya. Jadi intinya tidak akan lari, tapi isinya ataupun cara tata letak penulisannya bisa kita ubah. Misalkan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, misalkan menggunakan jadi digunakan. Nah, ini bisa saudara lakukan ya. Misalkan menjalankan atau dijalankan. Nah, ini itu memparafrase namanya, memparafrase, mengubah kalimat menjadi kalimat sendiri gitu. Tapi tetap dicantumkan referensinya. Kemudian menggunakan teks yang pernah dikumpulkan sebelumnya atau menggunakan teks yang mirip dengan teks yang pernah dikumpulkan sebelumnya untuk tugas sebuah mata kuliah. Kemudian mengambil karya sesama mahasiswa dan menjadikannya sebagai karya sendiri. Mengumpulkan paper yang dibuat dengan cara pembeli atau membayar orang lain untuk membuatnya. Nah, jadi misalkan saudara mengambil keseluruhan dari skripsi senior misalkan, yang juga akan dipermasalahkan nanti. Jadi tidak boleh ya mengambil atau mengakui skripsi senior sebagai tugas kita, juga tidak diperkenankan nanti. Yaitu kemudian kiat untuk menghindarinya. Nah, tadi yang pertama adalah menyebut sumber dengan jelas. Contohnya tadi yang seperti dijelaskan tadi. Setelah kita buat kalimatnya, kemudian kita kutip itu dalam buka kurung, kemudian
isi penulisnya dan tahunnya. Nah, kemudian jika mengutip kalimat persis jangan lupa diberikan tanda kutip. Nah, ini misalkan kita mengutip langsung ya, jadi diberikan tanda kutip 2 di awal dan di akhir kutipannya. Yang ketiga tadi melakukan paraphrase, itu yang tadi mengubah kalimat orang lain menjadi kalimat sendiri tanpa mengubah isi dari ide tersebut gitu. Nah, ini beberapa kiat menghindarinya. Nah, ini cara-cara melakukan paraphrase, jadi silakan saudara baca nanti atau dilihat. Itu intinya adalah mengubah kalimat orang lain tadi menjadi kalimat sendiri tanpa mengubah ide atau informasi di dalamnya. Oke, tahapannya baca dan baca kembali bagian kalimat dari sumber asli yang ada dikutip. Jadi silakan dipahami kembali kalimat yang akan dikutip itu, dibaca ya, dibaca, kemudian dipahami, kemudian bisa kita membuat kalimat sendiri gitu. Tapi tetap kalimatnya kalimat akademis. Oke, ini cara-caranya bisa nanti saudara baca juga. Ya, cukup banyak untuk memparafrase. Nah, ini untuk pustaka ini sebenarnya tidak nanti diusahakan dikurangi ya untuk HTTP ataupun alamat-alamat situs ini, usahakan tidak ada nanti di dalam daftar pustaka saudara. Ini buku Permendiknas, ini bisa satu saja mungkin ini yang bisa. Oke, ini contoh untuk kiat dari menghindari plagiarisme dalam mengesan KL-nya. Jadi usahakan nanti ada, tetap jika ada mengambil dari kalimat orang lain, usahakan nanti itu disertakan sumbernya ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Hai Ayub. Hai Ardi Ansia. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan, bisa kita diskusi.